karena Tasik itu trafficnya nggak kayak Jakarta ya. Kita tuh bisa ngambil satu hari itu 4 event. Awalnya kita karena Virgo ini punya banyak lagu nih, itu lagu-lagu dari Felix ya. Nggak tahu kenapa Virgo kasih lagu itu, dan ternyata setelah dikasih lagunya klik banget. Ternyata musik di sini kayak gini gitu loh bang. Jadi mulai belajar sih, sekarang juga mulai belajar. Ternyata 14 tahun ini masih kurang untuk kita belajar di dunia musik gitu loh. Awalnya tuh rada hopeless nih. Oh iya, karena dari Tasik gitu kan, dari kota kecil kita masuk ke Jakarta, terus belum tentu orang-orang suka dengan karyanya ya. Dari 8 tahun yang lalu itu udah dilarang nyanyi sama dokter. Pita suara rusak, disuruh berhenti nyanyi, tapi kan kalau berhenti nyanyi kita berhenti makan ya. Akhirnya kita pilih obat. Salah tuh, larinya ke obat. Akhirnya kalau nggak ada obat itu nggak bisa nyanyi. Halo Gen, balik lagi di podcast Gen Voice bareng gue Rivaldi. Kali ini gue kedatangan tamu seorang solois muda. Namanya ini Anggi Rifansyah. Halo Mas. Ya, halo Bang Gimana? Aldi. Kita sama nih. Anggi Rifansyah, Rivaldi. Rivaldi, mirip-mirip. Anggi Rivaldi harusnya. Oh Anggi. Gimana Mas, kabar Mas? Sehat? Kabar baik. Lagi sibuk apa aja nih? Sekarang kita masih proyekan single ya. Terus paling di Tasik tuh saya wedding event gitu. Di Tasik? Di Tasik. Oh berarti memang karir musiknya Mas Anggi awalnya dari Tasik? Awalnya dari Tasik. Oh gitu. Ya. Boleh ceritain gak sih Mas, awal terjun ke dunia musik tuh gimana? Awal terjun ke dunia musik itu dari SD ya. Dari SD? Dari SD. Dari SD mulai ikutan lomba-lomba gitu. Oh oke. Ya, lomba-lomba. Dari situ sudah mulai mengenal cuan dari menjual suara. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Cuan dari kecil ya berarti. Iya. Ya? Nah berarti kalau dibilang dunia musik, masuk dunia musik dari SD, awalnya banget terjun itu gimana Mas? Kan maksudnya ya mungkin zaman sebelum kayak sekarang gitu di SD. Iya ya. Apa ya, medianya belum terlalu banyak. Betul, medianya belum terlalu banyak, tapi waktu itu sudah mulai banyak lomba-lomba antar sekolah itu loh. Oh, oke. Akhirnya dipilih sekolah untuk mewakili sekolahnya. Di situ pertama kali ikutan lomba nyanyi langsung juara 1. Oh, ya, oke. Juara 1. Padahal orang tua itu nggak ngedukung banget. Oh iya. Ya, sampai lulus SMA pun itu nggak ngedukung buat nyanyi. Oh. Terus akhirnya titik baliknya apa tuh Mas? Titik Kira-kira baliknya, sampai orang tua akhirnya ya udahlah gua izinin lu nyanyi gitu. Ternyata gua bisa ngasih materi ya buat orang tua dari nyanyi yang belum tentu didapat dari pekerjaan lain gitu. Oke. Berarti lu Mas apa maksudnya mulai terjun profesional di dunia musik tahun berapa Mas? Terjun profesional sampai detik ini tuh 14 tahunan. 14 tahun. Oh, sekarang 14 tahun. Udah 14 tahun sampai sekarang. Oh, oke. Nah, kalau dari segi genre nih, Mas. Genre. Lu masuknya tuh ke genre apa sih, Mas, kalau boleh tahu, Mas? Pop ya? Pop. Tapi karena 14 tahun ini dituntut untuk bisa apapun. Nah, betul. Akhirnya dangdut bisa. Akhirnya apa ya? Ya dituntut untuk segala bisa karena kita masuknya mulainya dari wedding. Oh, weddingan. Iya, di wedding kan bukan cuma request pengantin ya, request keluarga, request tamu undangan, kita harus bisa itu loh. Sekalipun dangdut dan segala macam. Sekalipun dangdut. Padahal awalnya itu paling gak suka dangdut awalnya. Oh iya. Iya, tapi ternyata dari dangdut banyak cuan ya. Banyak saweran tuh. Yang ngasilin cuannya banyak ternyata dari lagu dangdut ya. Oh, okay. Nah, Gen, sedikit informasi nih. Jadi Mas Anggi ini baru aja ngeluarin single. 2 single. Betul. Satu judulnya Sama Persis. Satu lagi Terlalu Menginginkanmu. Yeah. Dari dua-duanya sih judulnya kayaknya lagunya punya makna dalam. Yeah. Boleh ceritain sedikit gak sih Mas? Sama Persis ini
menceritakan cewek yang biasanya yang selingkuh cowok ya. Nah, di sini tuh yang selingkuh cewek. Terus ketemu lagi cewek lain, ternyata cewek sama aja gitu loh. Ini yang sama persis. Sama persis. Kalau yang terlalu menginginkanmu? Terlalu menginginkanmu itu bertepuk sebelah tangan Mas Aldi. Bertepuk Gitu. sebelah tangan. Iya, kitanya terlalu ngejar cewek, ternyata ceweknya gitu-gitu aja. Nah, dari masing-masing lagu ini proses produksinya berapa lama, Mas? Masing-masing lagu produksi Lagunya, lagunya itu paling karena dari Tasik ke Jakarta, terus kita cuma punya waktu 2 hari untuk rekaman, untuk video klip. Ya di 2 hari itu kita maksimalkan. 2 hari? 2 hari itu. Wow, cukup ya singkat banget ya. Iya. Nah berarti Mas Anggi mengawali musik di dunia musik ini di Tasik. Sampai sekarang pun masih di Tasik. Sampai sekarang bolak-balik sih. Bolak-balik. Sekarang bolak-balik. Kalau di Tasik itu maksudnya panggungan gimana sih Mas? Maksudnya sampai sekarang apa justru makin banyak atau memang flat-flat aja gitu dibanding Sekarang di Jakarta? makin banyak karena Tasik itu trafficnya nggak kayak Jakarta ya. Trafficnya nggak kayak Jakarta, jadinya kita tuh bisa ngambil satu hari itu 4 event. Oh, 4 event. Kalau di sini mustahil ya. Nggak tahu sih. Justru di sana lebih ya bisa dibilang lebih masif ya Mas. Betul. Kalau di sana ya. Berarti 2 lagu ini udah terkenal dong di Tasik nih. Udah pernah Tasik, dibawain di Tasik. Iya. Mereka itu setiap ketemu nyanyi-nyanyi lagu ini. Oh, ini iya? tuh berkat Felix nih. Ini berkat Felix. Dia pencipta lagunya kece parah. Oh, salam-salam dulu buat Mas Felix Felix. pernah sini ya? Pernah sini ya? Iya. Felix udah. Nah dari 2 lagu ini ada nggak sih Mas maksudnya yang inspirasi Mas Anggi dari mana? Maksudnya dari Sama Persis kah? Atau dari yang Terlalu Menginginkanmu ini? Apa emang pengalaman pribadi atau memang mengisahkan kisah orang sih? Kalau ini kayaknya pengalaman pribadi si penciptanya ya. Oh Kayaknya iya ya. Pengalaman pribadi si penciptanya. Tapi kalau Sama Persis nih katanya tiba-tiba aja. Tiba-tiba aja tersirat lagu Sama Persis gitu. Gitu. Terus katanya sih belum pernah diselingkuhin cewek si penciptanya. Oh, penciptanya siapa sih Mas 2 lagu ini? Felix. Oh, Felix. Iya, Felix. Mas Felix sendiri yang cerita. Iya. Oh. Nah, berarti kan dari awal proses Mas Felix bikin lagu sampai ngasih ke Mas Anggi gitu ya. Iya. Ada kliknya nggak sih maksudnya awalnya gue mau bawain lagu ini deh. Boleh ceritain gak tuh Mas? Maksudnya dari proses kayak gitunya. Awalnya kita karena Virgo ini punya banyak lagu nih. Itu lagu-lagu dari Felix ya. Dan nggak tahu kenapa Virgo kasih lagu itu. Mungkin karena lihat karakter suara juga masuk ya. Dan ternyata setelah dikasih lagunya klik banget. Ini gua banget nih gitu. Gitu loh. Nah, Gen, yang kalau nggak tahu Mas Felix nih tugas editor ya muncul di sini nih. Iya. Muncul orangnya. Iya, muncul orangnya. Nah, Mas, lu pernah gak sih Mas maksudnya dalam dunia musik nih pasti kan ada namanya titik jenuh gitu ya. Titik jenuh. Biasanya lo ada ritual gitu maksudnya kayak gue balikin mood gue lagi deh gitu. Nah itu yang paling susah Bang Aldi. Karena 14 tahun ini bukan perjalanan yang pendek ya. Terus kita juga merasakan gini-gini aja. Apalagi di wedding tuh template. Oh iya. Wedding tuh template. Setiap harinya itu akan seperti itu. Ada pengantin, ada orang tua, ada tamu gitu-gitu aja kan. Terus lagu-lagunya pun lagu-lagu wedding itu aja. Ya, nah sudah mulai merasakan jenuh, tapi ketika ada di titik jenuh, ada Virgo nih. Iya, ngasih jalan untuk yuk coba yang baru gitu loh. Padahal cita-cita tuh bukan jadi penyanyi. Saldi. Terus jadi apa? Pengennya jadi guru matematika. Oh berarti dia jago matematika Mas? Iya, saya ini agak sombong ya. Nggak apa-apa, prestasi dong. Saya ke-12 Priangan Timur kalau nggak salah. Priangan Timur. Ke-12 matematika ya. Dan terus? Sekarang lupa semua. Tapi ngitung duit jago lah ya. Itu yang jago. Makanya kalau di Tasik itu terkenal dengan penyanyi pop yang pinter banget cari saweran. Katanya ya. Hitung-hitungannya di luar nalar lah. Di luar nul.
Nah, Mas, menarik nih. Tadi soal lagu-lagu yang dulu pilih kan pop gitu ya. Ya. Eh, lu dari awal emang nyaman di pop atau memang sebenarnya ada genre lain yang sebenarnya gue sebenarnya cocok di ini deh gitu. Ada nggak sih? Awalnya karena suka banget Chris Patih tuh awalnya. Oke. Awalnya suka banget Chris Patih, Afgan. Jadi arahnya tuh ke sana awalnya. Oke. Awalnya ke sana, setelah masuk industri musik ternyata nggak bisa nih idealis kayak gini. Gitu kan. Oke. Termasuk nyanyiin lagu sama Persis. Kalau dulu tuh nggak suka banget lagu kayak gitu. Nggak suka banget lagu upbeat ya. Nah sekarang setelah lihat industri musik, kalau nanti bisa di play nih lagunya, ini anak-anak zaman sekarang banget, masuk banget nih lagunya. Nah, sama Persis, galau tapi upbeat. Gimana Iya, nih, iya. Mas? Ada cerita tersendiri nggak sih ngawinin konsep ini sama musiknya itu sendiri? Itu balik lagi ke Felix ya, balik Oke, lagi ke oke, Felix. oke. Tapi menurut gua nih bang, menurut gua si lagu ini bikin orang-orang tuh mulai teredukasi kalau galau tuh nggak selalu kita larinya ke apa ya, larinya ke bad mood, kita jadi nggak bisa Lemes kerja, gitu ya. lemes, Oke. nggak kan gitu. Jadi bisa kita cari cara yang lebih asik gitu. Salah satunya lewat Salah lagu sama satunya lewat Persis. lagu sama Persis. Tapi beda dengan yang satu lagi. Betul. Ini Bang Aldi pernah patah hati nggak sih? Pernah. Oh pernah. Pernah dong. Pernah. Kan patah hati justru yang bikin kita berkembang ya nggak sih? Itu banget. Itu banget. Gitu. Ah cakep nih. Berarti Ini Bang Aldi aja seganteng ini guys. Seganteng ini kalau kita lihat langsung ini mirip apa Iqbal Cowboy Junior. Iqbal Cowboy Junior. Setuju ya? Setuju. 11-12 gue akuin. Iya, Bang Aldi keberapanya nih? 12-nya. Mas, soal tadi yang Mas Anggi bilang nih soal idealis sama pasar gitu, pasar musik saat ini. Menurut Mas Anggi nih, apakah kan idealis tetap penting ya buat Betul. kita nyiptain Untuk karya gitu identitas ya? Iya. Bisa nggak sih selamanya ini digabungin gitu? Atau memang ya sometimes ada yang idealis harus ditonjolin sedikit, kadang harus, aduh gue harus ngikutin pasar dulu deh gitu. Nah, menurut gua nih, Bang, si idealis dan market ini nggak bisa jalan barengan sih. Oh iya, terus Kita harus pilih salah satu. Ini sorry nih kalau salah ya, tapi menurut gua selama 14 tahun ini nggak bisa nih jalan berdampingan. Karena kita harus pilih salah satu, mau idealis atau mau kita ngikutin pasar. Karena kalau kita udah mulai ngikutin pasar, branding kita juga berubah nih. Oke. Iya kan, yang tadinya kan misalkan kita awalnya penyanyi jazz nih, penyanyi jazz. Akhirnya kita pilih untuk segala kita makan. Nah, akhirnya orang-orang tuh mulai hilang branding kita sebagai penyanyi jazz gitu. Tapi kok dari Mas Anggi sendiri ada caranya nggak sih, maksudnya buat ya misahin antara ini? Gimana pun kan namanya kita sebagai musisi gitu ya, pasti pengen kayak, Betul. duh gue pengen banget nih ngeluarin karya gue yang ini nih gitu. Iya benar. Tapi di satu sisi, duh kayak pendengarnya gue belum tahu nih ada berapa banyak gitu. Iya. Nah kalau untuk pisahin itu ya, kayaknya untuk tetap mempertahankan identitas kita itu dengan karya. Okay. Kalau misalkan kita kerja dengan lagu-lagu yang semua kita makan, tapi karya kita yang kita keluarin itu identitas kita. Jadi tetap branding kita tuh seperti itu. Kayak misalkan lagu gua tuh pop ya, Bang ya. Lagu gua tuh pop. Sedangkan di panggung itu bisa kita hajar semua genre. Gitu. Mau request apapun hayu gitu. Selama kitanya bisa ya. Oke. Tapi selama ini sih kayak harus full lagu Jawa. Oke. Harus full lagu religi waktu itu. Religi oke. Terus apa lagi ya? Yang branding gua di Tasik tuh penyanyi Mandarin satu-satunya di sana. Penyanyi Mandarin. Mandarin. Coba random banget nggak sih tiba-tiba Mandarin? Lagu apa yang biasa lu bawain tuh Mas, lagu Mandarin? Banyak kalau Mandarin sekarang tuh yang lagi hits di Indonesia ya. Chanfu. Oh duh, gua nggak tahu. Itu hasil riset gua ke orang-orang Jakarta juga ternyata ini lagi hits nih. Tapi yang suka lagu Mandarin kan berarti
mereka yang udah berumur ya gitu. Mas, menarik nih. Kan lu banyak banget tuh bawain lagu-lagu ya dari berbagai genre gitu. Tapi lu kan bergabung di suatu label Virgo Records gitu. Gimana cara lu Mas maksudnya komunikasiin sama Virgo ketika lu terutama membahas soal lagu lu gitu ya? Seterbuka itu kah maksudnya dari Mas Angginya mau gimana-gimananya? Karena kita juga berjalan dengan Virgo ini baru keluar 2 lagu nih ya. Baru keluar 2 lagu dan nextnya ada nih, masih ada proyekannya. Tapi sejauh ini sih gua yang ngikutin karena gua sepercaya itu Bang. Sepercaya itu ke Virgo yang bisa pilih apa yang terbaik buat gua gitu. Wih mantap. Iya. Ini nggak beres ya. Berarti maksudnya gini Mas, tergabung dengan label lu berarti ngelihat dunia musik Indonesia saat ini tuh kayak gimana sih Mas? Mulai masuk Virgo itu mulai terbuka nih, terbuka mata ternyata musik itu nggak sesempit itu. Kayak kita di Tasik ya. Oke. Setelah masuk Virgo kita bisa kenalan sama penyanyi dari Lampung, penyanyi dari dari Kalimantan, ada dari pokoknya banyak ya artis Virgo. Nah mulai dari situ, ternyata di sana tuh culture-nya kayak gini, ternyata musik di sini kayak gini gitu loh Bang. Jadi mulai belajar sih, sekarang juga mulai belajar. Ternyata 14 tahun ini masih kurang untuk kita belajar di dunia musik gitu loh. Berarti maksudnya yang Mas Anggi tangkap adalah bahwa dunia musik Indonesia itu nggak sempit itu gitu ya. Iya betul. Sangat luas banget gitu ya. Luas banget. Oke, menarik banget sih sebenarnya. Iya. Nah, Mas, kalau boleh tahu referensi lu bermusik itu apa sih Mas? Maksudnya lu dengerinnya apa sih selama ini? Referensi bermusik karena awalnya itu seneng ya tadi Krispati, Afgan gitu ya. Jadi larinya tuh ke sana gitu. Seneng aja dengerinnya awalnya, tapi setelah kita terjun langsung ke musik mungkin mulai jenuh ya. Nggak suka banget ngapalin lagu sebenarnya. Nggak suka juga dengerin musik. Jadinya ya. Jadi kayaknya gua tuh artis satu-satunya di Tasik yang nggak suka dengerin musik. Ini perjalanan jauh nih, Bang Aldi. Perjalanan jauh dari Tasik ke Jakarta misalkan. Nggak suka banget play musik di mobil. Oh iya. Terus di jalan dengerinnya apa tuh? Di jalan senengnya hening. Berarti lu gitu. Justru inspirasi kadang datang saat lu hening gitu ya? Iya, itu banget. Tapi selama Mas, kan lu udah 14 tahun di dunia musik gitu ya. Mungkin ketika awal mulai tantangannya banyak banget gitu. Tapi kalau sekarang tantangan apa sih Mas yang biasa lu hadapin? Sekarang itu karena mulai berpikirnya nggak ada lagi goals kalau di Tasik ya. Nggak ada lagi goals yang harus dicapai dari musik karena udah di zona nyaman nih. Di zona nyaman kita satu hari itu bisa sampai 4 event, bisa sampai 12 event malah. Nah, jadinya jatuhnya gua tuh di sana talent agent. Talent management ya. Jadi menyediakan talent nih jatuhnya. Jadi udahlah ini udah di zona nyaman, tapi setelah masuk Jakarta, wah ini goalsnya beda lagi nih. Kayak sekarang kita mulai launching single. Awalnya tuh rada hopeless nih. Iya karena dari Tasik gitu kan, dari kota kecil kita masuk ke Jakarta, terus belum tentu orang-orang suka dengan karyanya ya, belum tentu orang-orang suka dengan karyanya. Nah kita juga sempat berpikir ini goals nggak ya gitu, ini suka nggak ya gitu, pasar suka nggak nih. Ternyata setelah launching lagu pertama orang-orang pada suka nih. Orang-orang pada suka dengan karyanya Felix, terus dengan gua yang nyanyikan gitu ya. Akhirnya dari situ semangat naik lagi nih. Untuk single kedua kita bakar lagi nih gitu. Nah tapi di balik tantangan ini kan lu berarti perjalanan lu di dunia musik maksudnya gini Mas. Lu ngeliat gak sih kayak dulu gua
susah loh, harus ikut lomba dulu. Kayak itu sekarang banget, itu banget. kayak sekarang tuh orang ya terbuka banget gitu dengan media sosial, dia sendiri pun udah bisa nyanyi lagu, nyanyi maksudnya viral gitu. Lu ngeliatnya gimana sih Mas media yang sekarang nih? Media sekarang itu karena terlalu menggampangkan untuk orang-orang pengen naik ya, orang-orang pengen naik, jatuhnya itu ini nggak tahu semua merasakan apa enggak nih. Mereka itu naiknya cepat tapi turunnya juga cepat. Kalau yang kayak gitu ya, kalau yang naiknya tiba-tiba tiba-tiba blus gitu kan aja gitu iya. ya. Nah biasanya turunnya itu cepat. Nah kita pengennya itu alon-alon asal kelakon gitu. Konsisten juga ya. Konsisten. Jadi dengan karya mungkin ya. Kalau kayak gitu dengan karya, dan kitanya juga kitanya juga nggak cari jalan yang bypass gitu. Nah, ya kita tahu ya Mas, konsisten kan itu yang sulit ya Mas. Itu banget. Ada nggak sih yang lu jalanin selama ini buat lu konsisten tuh apa gitu? Oke. Untuk konsisten itu orang-orang ngelihat kita sebagai penyanyi itu nggak cukup dengan suara bagus. Oke. Nggak cukup dengan suara bagus. Yang paling utama itu attitude, ya kan? Pertama attitude, yang kedua itu personal branding kita. Itu yang paling susah tuh, Bang. Kalau attitude kita tuh bisa kayak dibuat-buat ya. Nah, kalau personal branding itu harus kita bangun dari awal kita niti karir nih. Personal brandingnya harus kayak gimana? Mulai dari cara kita berpakaian, cara kita interaksi dengan orang gitu kan. Apalagi di stage. Di stage itu kita dituntut untuk ini artisnya. Nggak cukup dengan bernyanyi bagus. Betul. Gitu Bang. Makanya ya that's why selama ini berubah branding nih dari penyanyi slow jadi yang bisa cairkan suasana gitu ya. Karena ternyata di panggung kebutuhannya beda gitu. Berarti lu tetap menilai ini ya Mas, maksudnya dengan media yang ada sekarang ini bisa dimanfaatin dengan baik gitu kan? Seharusnya bisa ya. Ya kan? Seharusnya ada nggak sih Mas pesan-pesan lu buat teman-teman di rumah mungkin yang anak-anak muda mau gue pengen jadi penyanyi deh? Oke. Buat anak-anak muda yang pengen jadi penyanyi. Boleh Mas. Mana nih? Ini. Ya. Oke. Buat anak-anak muda nih yang pengen jadi penyanyi, bisa aja instan, tapi gua saranin jangan pilih yang itu. Kalian harus butuh effort dulu biar kalian tahu bisa konsisten itu harus seperti apa. Tuh Gen, pesennya dari Mas Anji Gitu, tuh Gen. penting tuh. Iya. Mas, lu belakangan ini lagi dengerin musik apa sih Mas? Belakangan ini dengerin lagu sendiri. 3 lagu deh. 3 lagu. Musik, ya. 3 lagu orang ya. Ya, 3 lagu orang. 3 lagu orang. Yang pertama lagu yang selalu di request di hajatan. Apa Ya kan? Iya. Unmesh tuh. Unmesh. Lagunya apa? Anugerah Terindah. Itu wedding banget kan? Wedding banget tuh. Setiap wedding pasti ketemu lagu itu. Itu yang satu itu. Yang kedua ini lagu favorit gua dari dulu. Kesannya old ya karena lagu lama nih, lagu lama. Tapi gua suka karena si musiknya ini bikin energik. Kau T5. T5. Iya, Kau T5. Angkatan muda sih emang. Iya. Harusnya anak-anak zaman sekarang bukan lagu itu ya. Tapi seneng banget tuh sama lagunya tuh. Apalagi kemarin habis video callan sama Kang Yeri. Kang Yeri kalau ada nonton nggak sih? Itu. Terus terakhir lagu yang sekarang naik-naiknya di TikTok tuh kayak Statue gitu kan. Itu banyak di request di anak-anak. wedding bisa ya? Di Bisa. wedding. Iya. Tapi lu lebih nyaman, maksudnya gini Mas. Ada kenyamanan tersendiri nggak ketika emang nyanyi wedding terus nyanyi panggungan lainnya? Lebih nyaman di event dibanding wedding karena jenuh itu mungkin ya, jenuhnya wedding yang template setiap harinya seperti itu, jadinya kalau ada event tuh jadi refresh kita, ketemu orang yang memang mereka datang di situ buat fun gitu ya. Terus kayak misalkan event-event anak sekolahan itu refresh banget tuh. Biasanya lu kalau sebelum manggung ada ini gak sih Mas? Kayak aduh gua harus ngapain nih gitu. Ada ngapain apa tuh? Harus minum, harus makan kencur lah iya, gitu. iya, iya, Biasanya ritual lu ya. ngapain Mas?
Kencur Apa- sih, kencur. Maka sama. Maunya kencur, ini di hotel juga nyiapin segini kencur. Nyiapin kencur. Terus sekarang mulai minum jahe, rebusan jahe sama sereh ya. Sereh. Ya, ya. Ya. Itu minum itu terus karena dari 8 tahun yang lalu itu udah dilarang nyanyi sama dokter. Oh, Sebetulnya. karena apa? Suara tuh nggak kayak gini sebenarnya, Bang Aldi. Terus Suara tuh kecil, tipis, kayak Vidi Aldiano. Tuh, suara tuh kayak gitu. Tapi karena intensitas kerja jadinya rusak nih pita suara. Pita suara rusak, disuruh berhenti nyanyi, tapi kan kalau berhenti nyanyi kita berhenti makan ya. Akhirnya kita pilih obat. Salah tuh, larinya ke obat. Larinya ke obat tenggorokan. Akhirnya kalau nggak ada obat itu nggak bisa nyanyi. Kita 1 hari 3 event misalkan, minum 3 kali obat itu. Akhirnya udah kayak ini, udah kayak ondel-ondel, gede. Waktu itu gede banget tuh. Tapi setelah masuk Virgo dilarang minum obat itu ya agak ini, agak kempesan. berarti ngalamin kayak permasalahan pita suara ngalamin kayak gitu. Ngalamin banget. Terus kita juga galau. Kita lari ke dokter itu pengen cari solusi ya. Pengen cari solusi apa nih ganti obatnya gitu ya. Biar tetap bisa kerja gitu. Ternyata malah disuruh berhenti kerja. Cari profesi lain, nggak bisa gitu. Tapi faktornya apa sih, Mas? Faktornya karena keseringan dipakai, terus karena pemilihan lagunya yang nada-nada tinggi. Oh gitu. Berarti tapi sekarang udah aman, Mas? Enggak sih. Masih suka kerasa gitu? Suka. Makanya larinya ke kencur. Ke kencur Iya. yang alami herbal. Iya. Awalnya itu mitos. Ternyata setelah Bener. dicoba, oh iya bener. Justru divonis sama dokter suruh berhenti nyanyi. Berhenti nyanyi. Di saat dokter nyuruh berhenti, Virgo ngasih jalan coba. Dilemanya gimana tuh? Dokternya Virgo emang nih. Mas, lu kalau diajak kolaborasi, kira-kira musisi apa yang pengen lo ajak kolaborasi, Mas? Diajak kolaborasi. Karena orang-orang banyak yang bilang waktu gendut ya, waktu bulat nih, mirip Denny Caknan katanya. Denny Caknan. Iya, pengen duet sama Denny Caknan. Berarti jatuhnya ke koplo ya. Koplo tapi Beda lagi tuh. keluar tuh dari identitas tuh. Terus pengen juga sama T5, pengen banget tuh. Pengen banget sama Iya, T5. karena suka lagunya. Semoga bisa terwujud ya. Semoga ya. Semoga. Oke, Mas. Next project ada lagu baru kah, Mas? Ada. Setelah ini ada lagu yang paling didemenin sama anak-anak sekarang tuh. Apa tuh? Pop Dude. Pop Dude. Pop Dude. Sekarang kan lagu-lagu kayak gitu cepet naiknya tuh. Semua lagi di satuin tuh. Iya. Musik-musik kayak gitu Pop ya. Dude. Itu identitas gua karena Hmm. si pop sama dangdut itu jadi berdampingan nih sama gua sekarang. Jadinya pengen satuin tuh gitu. Tapi udah boleh dibocorin atau di-spill gitu? Apanya tuh? Project barunya ini baru sebatas Pop Dude aja. Pokoknya lagunya Pop Dude, terus nanti itu bakalan banyak yang ngerasa ini apa ya? Ini relate banget gitu. Relate banget. Banyak pasti yang ngerasain cerita kayak gini. Cerita relate tapi dikemas dalam Pop Dude. Balik lagi kayak oke. sama persis. Kalau galau larinya jangan sedih-sedihan. Jangan sedihan. Kita bawa have fun ya. Itu banget. Wih, thank you Mas Anggi. Oke. Menarik banget obrolannya. Ini pengen extend sebenarnya. Thank you Mas Anggi. Sukses selalu. Sama-sama. Project barunya ditunggu. Nanti Iya. kita main 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 lagi petak kesini. umpet. Main lagi dong Oh, kesini main lagi dong. sih, siap. Pas udah Oke. keluar lagunya. Iya. Siap. Sukses terus. Thank you. Thank you Mas Bang Anggi. Adi. Dadah Gen. Thank you Gen Voice. Berapa lama itu?